Mohon maaf Bapak, saya Muhammad Khairuddin dari SD Negeri Purworejo Temanggung akan mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk unit kerja di SD Negeri Purworejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tema teladan mulia Asmaul Husna, fase B, kelas 4. Alokasi waktu yang akan dilaksanakan 4 jam pelajaran atau kali 35 menit satu pertemuan tahun 2023-2024. Nama penyusun Muhammad Khairuddin. Di kompetensi awal, peserta didik dapat mengenal dan memahami Asmaul Husna serta meneladani sikap mulia Asmaul Husna. Selanjutnya di modul ajar ada profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk sarana prasarana yang akan digunakan, yang pertama adalah ruang kelas, alat dan bahan Asmaul Husna, sumbernya dari pribadi, yang dilakukan adalah sebuah cetakan atau print Asmaul Husna, terus LCD proyektor, laptop. Untuk sumber bahan ajarnya diambil dari buku pendidikan agama Islam kelas 4 tahun 2021 dan sumber ajar lainnya yang relevan. Untuk target peserta didik diambil di peserta didik reguler, bukan yang berkebutuhan khusus. Model pembelajaran, saya tetap menampilkan model pembelajaran ceramah, karena untuk awal pembukaan saya tetap melakukan ceramah, dan setelah itu menggunakan metode cooperative learning, membagi anak menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan Asmaul Husna. Setelah itu ada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan Asmaul Husna dengan bahasa sendiri. Saya mengambil taksonomi Bloom untuk C2, membuat kaligrafi Asmaul Husna juga C2. Untuk membiasakan sikap suka menahan diri atau aplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari, saya mengambil dari taksonomi C3. Untuk selanjutnya ada pemahaman bermakna menanamkan sifat teladan mulia Asmaul Husna dengan baik. Diharapkan anak-anak atau peserta didik mampu melaksanakan teladan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertanyaan pemantiknya, yaitu apakah kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Bagaimana jika sudah hafal? Terus apabila belum hafal, apa yang akan kalian lakukan? Untuk kegiatan pembelajaran, langkah-langkahnya adalah menyiapkan laptop, proyektor, dan perangkatnya, serta materi pembelajaran yang akan disampaikan. Langsung ke kegiatan pembukaan, mulai dari doa bersama, terus nanti juga setelah itu absen siswa, terus dengan metode ceramah, guru akan atau saya akan memberikan awalan apa itu Asmaul Husna, jumlahnya, serta Asmaul Husna apa yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari itu. Nah, guru akan mengawalinya dengan menggunakan media PowerPoint. Setelah selesai, nanti akan dibentuk kelompok dengan metode cooperative learning, bahwa anak-anak tersebut nanti berdiskusi tentang Asmaul Husna yang akan dipelajari pada hari itu. Terus nanti anak-anak akan presentasi ke depan kelas. Setelah proses pembelajaran sampai dengan presentasi, nanti saya menyimpulkan kepada peserta didik dan membuat resume atau poin-poin yang penting. Terus setelah itu nanti langsung ke LKPD, yaitu memasangkan Asmaul Husna dan namanya, dan yang terakhir membuat kaligrafi. Itu untuk modul ajar pertama, Pak. Dan mohon maaf untuk yang kedua,
Untuk P5 Proyek Pelajar Rahmatal lil Alamin, saya mengambil tema hidup berkelanjutan, diambil dari modul pembelajaran LK10, topiknya cerdik mengelola sampah. Proyek profilnya juga cerdik mengelola sampah. Dengan program hidup berkelanjutan atau cerdik mengelola sampah, diharapkan peserta didik mampu memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang atau yang tidak bisa didaur ulang. Dan untuk dimensinya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, elemennya akhlak kepada alam, subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Dan diharapkan pada akhir fase B, anak peserta didik mampu memahami keterkaitan Asmaul Husna Al-Qudus dengan lingkungan dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Untuk gotong royong, kolaborasi, kerjasama, peserta didik nanti menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Untuk kegiatan bersama, untuk rencananya nanti peserta didik akan membawa kertas bekas dari tanggalan yang sudah tidak terpakai, sama cangkang kulit telur, lem, dan alat tulis serta mewarnai, nanti dibuat menjadi sebuah karya atau proyek yang berbentuk Asmaul Husna. Terus dari profil pelajar Rahmatal lil Alamin terus berkembang melalui nilai-nilai berkeadaban, taat. Peserta didik menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menerapkan akhlak yang mulia. Nanti diharapkan anak-anak tersebut mampu melaksanakan sikap atau perilaku sulih terhadap sosial dan peduli terhadap lingkungan, serta mampu memanfaatkan barang-barang tersebut agar lingkungan menjadi lingkungan yang indah, yang bersih, agar bisa mengamalkan seperti Asmaul Husna Al-Qudus. Untuk alur aktivitas, saya akan melakukan pengenalan, mencari tahu siswa yang beragam, lingkungannya seperti apa, dan nanti untuk instruksinya seperti apa. Guru menyiapkan kertas dari bahan daur ulang seperti bekas kalender dan lain seperti tadi yang sudah saya paparkan. Terus untuk selanjutnya, siswa bersama guru memahami konsep 3R, bahwa sampah itu bisa mengurangi timbulan sampah atau dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Nanti untuk aksinya, peserta didik mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, mengerjakan proyek di bawah bimbingan guru seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu membuat sebuah karya Asmaul Husna menggunakan cangkang kulit telur. Untuk refleksi, pertanyaan refleksi, apakah kalian sudah paham program sekolah dalam mengatasi sampah dan lain-lain? Nanti untuk tindak lanjutnya, meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak bahayanya sampah yang berserakan dan dibuang secara sembarangan. Untuk rubrik penilaiannya, keterkaitan Asmaul Husna Al-Qudus dengan lingkungan, nanti peserta didik akan mendapatkan penilaian dari tingkat mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sudah sangat berkembang. Sekian Bapak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon bimbingannya Bapak. Ya, baik. Dalam penyusunan modul ajar ini, teori belajar apa yang melandasi sehingga Pak Khoridin menyusun modul ajar seperti ini?
Kalau dalam pikiran saya mengacu ke teori belajar kognitivisme dan konstruktivisme, karena saya mengharapkan untuk kognitivisme peserta didik mampu memahami Asmaul Husna, Al-Qudus, Al-Malik, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz. Diharapkan peserta didik mampu memahami seperti itu. Dan untuk teori belajar konstruktivisme diharapkan bahwa peserta didik itu dalam kedepannya mampu mengembangkan apa yang sudah dipahami, keterkaitannya dengan terutama Asmaul Husna Al-Qudus, dengan menjaga kebersihan lingkungan, nanti bisa diharapkan untuk mengembangkan pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan sesuatu yang dianggap tidak perlu menjadi sesuatu yang berharga. Contohnya seperti tadi yang diharapkan, mengelola limbah sampah dari cakang telur itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya kaligrafi yang indah. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Nah, di dalam penyusunan modul ajar ini apakah sudah di dalamnya mencakup prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Menurut saya ada yang belum, Pak, yaitu masih menggunakan metode ceramah. Dan setelah itu sepemahaman saya sudah, Pak, karena lebih cenderung ke dan berpusat kepada peserta didik untuk memahami sebuah materi pembelajaran serta aksi dalam pembelajaran, mulai dari diskusi, presentasi, serta praktek di PPRA. Ya, baik. Nah, di dalam penyusunan TP, ATP, apakah sudah ada di dalamnya pendekatan TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge? Bisa dijelaskan? Untuk CP, TP, ATP, insya Allah sudah, menurut saya sudah memenuhi TPACK, Teknologi, Pedagogical, Content and Knowledge. Insya Allah sudah masuk karena dalam penyampaian sudah menggunakan IT, Pak, teknologi. Jadi menurut saya insya Allah sudah ada, Pak. Ya, baik. Terkait dengan asesmen ya, di dalam kurikulum Merdeka, asesmen itu tidak hanya di dalam asesmen proses maupun asesmen akhir, perlu juga yang dinamakan asesmen awal. Nah, bagaimana asesmen awal itu dilakukan? Menurut saya asesmen awal dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memicu atau memancing peserta didik untuk berpikir secara kritis. Baik, terkait dengan modul P5 PPRA, apa pertimbangan Pak Khoridin memilih tema dan topik yang ada di modul itu? Setelah saya pahami modul 10 di tugas LK10 kemarin, itu ada tema yang berjudul hidup berkelanjutan, itu saya anggap menarik dan sesuai, Pak. Jadi dari keterangan hidup berkelanjutan tersebut saya anggap menarik ketika nanti peserta didik itu mampu memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bagus, yang indah, nanti akan bermanfaat di kedepannya. Dan sebetulnya menurut saya itu mau tak tambahkan tapi tidak berani, Pak, karena ketika ke depan itu dengan hidup berkelanjutan itu ada unsur kewirausahaan terkait dengan pembuatan Asmaul Husna menggunakan cakang telur. Jika cakang telur tersebut menjadi suatu karya yang indah, untuk peserta didik mungkin bisa dijadikan sebuah awal kreativitas agar kedepannya
karya tersebut bisa dipublikasikan mungkin atau bisa dijual keindahannya. Tapi hanya saja untuk kewirausahaan saya tidak berani mencantumkan, Pak. Jadi saya mengambil tema hidup berkelanjutan agar bermanfaat untuk kehidupan kedepannya. Iya, kemarin Pak Farudin menyusun PTK dengan judul apa? Boleh tak buka lagi, Pak? Ya, silakan. Ya. LK11. Mohon maaf Bapak, untuk LKPTK kemarin setelah ada komentar dari Bapak, dari Bu Guru Pamong juga sudah saya perbaiki, sudah saya upload juga di LMS, judulnya sudah saya ganti, Pak. Penggunaan multimedia untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi teladan mulia Asmaul Husna, siswa kelas 4 SD Negeri Purworejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, sesuai dengan instruksi dari Bu Emi. Judulnya saya rubah, Pak. Iya, penggunaan multimedia untuk meningkatkan hasil belajar materi teladan mulia. Itu hasil belajar materi teladan mulia, artinya begitu. Ya, Pak. Nyambungnya begitu. Oke. Karena hasil belajar materi teladan mulia baru dilanjutkan kata-kata berikutnya gitu, supaya pas ya susunannya. Meningkatkan hasil belajar materi teladan mulia Asmaul Husna. Oh, berarti ini dirubah lagi ya, Pak? Pada ya. Oh ya. Peletakan materinya itu. Oh ya. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 4 SD, nah gitu. Oh iya, Pak. Ya tidak merubah substansi, cuma susunannya supaya lebih tepat gitu. Ya, Pak. Apa pertimbangannya memilih ini yang ingin diteliti di PTK? Oh iya. Ini tak stop serving, Pak. Ya. Iya. Apa yang melatar belakangi? Yang jadi pertimbangan ketika mengambil PTK hasil belajar siswa ketika melaksanakan pembelajaran itu jarang menggunakan multimedia seperti laptop, terus layar proyektor dan kelengkapannya hanya monoton menggunakan buku pembelajaran, paket, buku LKS, mencatat, terus hanya mengerjakan. Itu dirasa menurut kami siswa itu susah untuk menyerap informasi atau materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Jadi menggunakan teknik tersebut atau pembelajaran tersebut, hasil belajar atau nilai-nilai dalam pembelajaran, entah itu nilai praktikum dan nilai kognitif, itu dirasa tidak berkembang. Jadi dalam PTK ini akan mencoba menggunakan multimedia seperti PowerPoint dan lainnya dalam proses pembelajaran, dan nanti ada akhir pembelajaran akan dilaksanakan sebuah tes formatif dan semoga hasilnya juga menjadi lebih baik. Ketika proses pembelajaran prakteknya anak-anak menjadi lebih baik serta hasil penilaiannya juga diharapkan menjadi hasil yang baik. Ya, itu Pak. Baik, ya cukup Pak Farudin bisa closing Pak. statement.
tak menghubungi teman dulu, Pak. Ya, terima kasih Bapak atas bimbingannya. Mohon izin, mohon undur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Haridul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mas jadi terakhir ini Mas. Saya tadi dari Pak Wawan terus saya naik daripada saya lupa. Nggak apa-apa Pak. Ini saya share ininya nanti jangan baca. Ini di mana? Saya di sekolahan Pak. Di mana di sekolahan? Dari SD Negeri Purworejo Temanggung. Oh, Purworejo. Ya. Ini Mas, silakan dibaca. Oh iya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Shadaqallahul azim. Ini Mas. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bawahnya Mas. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, terima kasih Mas. Cukup. Jadi sudah semua ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan bisa keluar. Semoga sukses selalu Pak Muhammad. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.